Pemerintah diminta perketat pengawasan pengelolaan dana desa. Alokasi dana desa yang rutin diberikan pemerintah pusat ke seluruh desa memang rentan terjadinya tindak pidana korupsi. Dari berbagai pemberitaan media, tidak sedikit kepala desa dan perangkatnya dijeblos ke dalam penjara akibat melakukan tindak pidana korupsi. Kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Maluku, terlebih di Kabupaten Maluku Tengah, mendapat sorotan DPRD Maluku Tengah. Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Tengah, Set Latukarlutu, mengatakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa disebabkan karena tidak adanya regulasi yang mengatur secara tegas terhadap pengelolaan anggaran itu. Politisi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan ini pun mendorong pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inspektorat untuk melakukan pengawasan dan monitoring kepada pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Menurut dia, perlunya Pemda lalu dinas terkait menerbitkan petunjuk teknis atau juknis dan dijadikan role model pengelolaan anggaran desa agar tepat sasaran. Mengingat dana desa merupakan uang negara yang penggunaannya untuk kemaslahatan masyarakat. Selain itu, perlunya pendampingan dan bimbingan terhadap pengelolaan dana desa mesti dilakukan lintas instansi. Hal ini untuk meminimalisir pengelolaan dana desa ini tidak menimbulkan masalah, mengingat sudah banyak aparatur pemerintah desa bermasalah dengan hukum. Politisi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan ini pun mendorong pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inspektorat untuk melakukan pengawasan dan monitoring kepada pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Menurut dia, perlunya Pemda melalui dinas terkait menerbitkan petunjuk teknis atau juknis dan dijadikan role model pengelolaan anggaran desa agar tepat sasaran. Mengingat dana desa merupakan uang negara yang penggunaannya untuk kemaslahatan masyarakat. Selain itu, perlunya pendampingan dan bimbingan terhadap pengelolaan dana desa mesti dilakukan lintas instansi. Hal ini untuk meminimalisir pengelolaan dana desa tidak menimbulkan masalah, mengingat sudah banyak aparatur pemerintah desa bermasalah dengan hukum. Menurut dia, kesalahan bisa terjadi karena kelemahan dalam administrasi keuangan, penyusunan spesifikasi pekerjaan, ataupun estimasi biaya. Di Dinas Pemberdayaan kami pernah menyampaikan permohonan kalau bisa ada semacam juknis yang diterbitkan juga dari dinas untuk membantu perangkat di bawah dalam pengelolaan dana desa itu. Ada dua sebetulnya, satu soal pengelolaan dana desa yang begitu besar dengan keterbatasan sumber daya tadi, soal kemanfaatannya, dan yang kedua soal pelanggaran hukum yang dilakukan itu. Banyak di bawah dana yang begitu besar, tapi karena kemampuan kita terbatas, makanya orang hanya melakukan program-program itu berdasarkan petunjuk yang sudah turun. Apakah dia bermanfaat atau tidak, itu rata-rata kan bisa kita lihat sendiri. Dengan jumlah dana desa yang sudah berjalan berapa tahun ini, itu udah uang udah miliaran yang dikelola di tingkat desa, tapi apa pengaruhnya untuk peningkatan kesejahteraan atau bagaimana, itu masih ibarat masih jauh panggang dari api lah. Diketahui berbagai upaya untuk mencegah kesalahan penggunaan sudah dilakukan baik dalam Permendes yang mengatur tentang publikasi rencana penggunaan dana desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat. Namun masih saja ada kesalahan dalam pengelolaan anggaran sehingga berujung pada persoalan hukum. Dalam hal ini ada dua masalah mendasar yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program dana desa, yaitu rentang kegiatan dengan dana desa terlalu banyak dan pengawas yang sulit karena banyaknya objek. Kelemahan dari mekanisme pengendalian ini adalah terbatasnya aparat pemerintah daerah menyisir ribuan kegiatan yang diusulkan ratusan desa di wilayahnya dan membandingkannya dengan banyak kegiatan sejenis yang sedang dan akan dilaksanakan oleh dinas-dinas kabupaten ataupun instansi pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat, agar tidak ada tumpang tindih.